Halo semuanya, balik lagi di sini Budaya Semantri. Kali ini kita akan membahas tentang ragam musik modern di Indonesia. Seperti apa ragam musik modern di Indonesia? Mari kita bahas. Sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan lagi tentang capaian pembelajaran untuk seni musik kelas 11 ini atau fase F, di mana peserta didik dapat dengan baik dan cermat menyimak dan melibatkan diri secara aktif dan kreatif dalam pengalaman atas bunyi musik. Selain itu, capaian pembelajaran ini berfokus pada terbentuknya profil pelajar Pancasila yang menitik beratkan pada peserta didik yang memiliki karakter Pancasila, yaitu karakter yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, serta kreatif. Pada materi ini diharapkan agar peserta didik mengeksplorasi beragam karya musik dan dapat mengolaborasi dengan bidang seni lain, menganalisis karya musik tradisi dari berbagai daerah dan musik modern di Indonesia. Alur besar pembelajaran seni musik pada fase F ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang ragam musik Indonesia. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang apresiasi musik. Yang ketiga adalah kreasi musik. Dan yang keempat adalah pergelaran musik. Indonesia terkenal dengan negara yang mempunyai seni budaya yang beragam. Oleh sebab itu, semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Yang lebih menakjubkan lagi adalah setiap suku di Indonesia memiliki budaya yang berbeda-beda. Setiap suku ini memiliki tradisi yang berbeda-beda, sehingga musik tradisi yang tumbuh dan berkembang di setiap suku di Indonesia pun berbeda. Ada begitu banyak musik tradisi yang tumbuh, berkembang, terawat di setiap sisi dan sudut Nusantara. Seiring berkembangnya zaman dan pengaruh globalisasi, budaya luar berbaur dengan musik tradisi yang sudah mengakar di penjuru negeri. Musik tersebut dikenal dengan musik modern. Hadirnya musik di luar memberikan pengaruh terhadap keragaman musik di Indonesia. Di materi sebelumnya, kita telah mempelajari tentang ragam musik tradisi di Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang ragam musik modern di Indonesia. Yang pertama, musik perjuangan dan lagu-lagu nasional. Munculnya musik barat Indonesia tidak lepas dari penjajahan bangsa Eropa. Akulturasi musik diatonis Indonesia berkaitan dengan pendidikan di zaman era kolonial. Pelajar Indonesia yang tumbuh menjadi tokoh pergerakan dan pendidikan berusaha keras mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka. Salah satu alat pergerakan adalah lagu-lagu perjuangan yang menggunakan idiom barat. Pada masa revolusi kemerdekaan diciptakanlah lagu-lagu yang menggelorakan dan menggerakkan perjuangan persatuan dan kebangsaan. Dari sisi melodi, lagu-lagu tersebut mudah untuk dinyanyikan bersama-sama. Seperti yang kita tahu, ada beberapa komposer-komposer musik di Indonesia yang membuat karya tentang semangat kebangsaan. Salah satunya W.R. Supratman, seorang komposer dan pengubah lagu Indonesia Raya. Kemudian ada Kusbini, seorang musisi dan pencipta lagu Bagimu Negeri yang sangat produktif sebagai musisi dan pencipta lagu keroncong. Kemudian ada Ismail Marzuki, salah satu komponis besar di Indonesia dengan karya bertema nasionalis, antara lain Indonesia Pusaka, Gugur Bunga, dan Halo Halo Bandung. Dan juga ada beberapa nama-nama komposer musik di Indonesia yang cukup banyak dan cukup produktif dalam membuat musik-musik bertemakan kebangsaan Indonesia. Dalam sejarah musik Indonesia, lagu-lagu nasional dan atau lagu perjuangan mempunyai peranan yang sangat penting ditinjau dari situasi sosial, politik, serta identitas kebangsaan Indonesia. Yang kedua, musik dalam tradisi barat. Musik dalam tradisi barat merupakan perkembangan selanjutnya di mana beberapa tokoh mengembangkan musik yang lazim disebut dengan musik serius dalam arti musik yang benar-benar menggunakan tradisi barat, dalam hal ini Eropa. Mereka memperoleh pendidikan musik di Eropa dan di Indonesia sehingga membangun tradisi musik Eropa di Indonesia. Dalam beberapa karyanya mereka mengeksplorasi lagu-lagu daerah Indonesia yang dimainkan dalam gaya Eropa. Para tokoh tersebut antara lain adalah Amir Pasaribu dengan karyanya yang menonjol yang berjudul Andika Bayangkari. Yang kedua ada Liberty Manik, orang Indonesia pertama yang meraih gelar Doktor Cum Laude di Berlin dengan lagu ciptaannya yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa dan Desaku Yang Kucinta. Kemudian ada K.R.A. Trisuci Julianti Kamal, dikenal sebagai pianis dan komponis musik Indonesia dengan karyanya yang telah dimainkan banyak pianis kelas dunia di beberapa negara. Dalam hal ini bisa kita lihat bahwa pemerintah juga mengupayakan perkembangan musik di Indonesia. Melalui Direktorat Kebudayaan Bidang Kesenian pada tanggal 1 Januari 1952 di Yogyakarta didirikanlah Sekolah Musik Indonesia. Sekolah ini mempelajari musik barat secara lebih intens dengan mendatangkan guru-guru musik dari Eropa. Sekolah tersebut melahirkan para pendidik dan musisi yang semakin mengembangkan eksistensi musik barat di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga adalah musik populer Indonesia.
Musik populer di Indonesia mewarnai hampir sebagian besar perkembangan musik di tanah air. Istilah populer dimaksudkan sebagai sesuatu yang dikenal dan disukai banyak orang. Musik populer tidak sama dengan istilah musik pop, karena musik populer merujuk pada semua musik yang populer di kalangan pendengarnya. Mencakup banyak genre musik di mana masing-masing genre mempunyai basis masanya sendiri-sendiri, sedangkan musik pop identik dengan genre tertentu yang berkaitan dengan ritme style musik yang dibawakan. Ragam musik populer Indonesia atau istilah sederhananya adalah genre cukup banyak di Indonesia. Yang pertama ada keroncong, ada pop, jazz, rock, dangdut, kontemporer, dan sebagainya. Di materi kali ini kita akan berfokus mempelajari tentang salah satu ragam musik populer Indonesia dan kita akan coba mempraktekannya, yaitu musik keroncong. Dalam sejarah musik di Indonesia, musik keroncong menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian yang penting dalam sejarah perkembangan musik di Indonesia. Bentuk awalnya adalah musik fado yang dibawa oleh bangsa Portugis, kemudian ada moresco yang dibawa oleh bangsa Spanyol, juga diiringi oleh alat musik dawai seperti biola, ukulele, cello, dan beberapa perkusi. Set orkes keroncong ini tetap dilestarikan dan menjadi salah satu irama yang khas dalam musik keroncong Tugu. Nah, Tugu sendiri adalah daerah yang menjadi awal perkembangan musik keroncong, kurang lebih sejak 1884. Kepopuleran keroncong semakin kuat dengan masuk dalam industri film sekitar tahun 1930. Instrumen musik yang digunakan dalam orkes keroncong yaitu adalah ukulele cak, atau biasa kita sebut hanya cak saja, cak, kemudian ada ukulele cuk, kemudian ada cello, bass, gitar, flute, dan biola. Musik keroncong juga mengalami tahap perkembangan dalam bentuk lagu. Ada instrumen, progresi akor, kemudian ada jumlah birama dan gaya pembawaan yang dibagi dalam 4 tahap. Karena tahap ini identik dengan perkembangan zaman, di mana setiap perkembangan zaman mempengaruhi bagaimana keroncong ini memiliki gaya permainan yang berbeda-beda. Yang pertama ada keroncong tempo dulu, itu sekitar tahun 1880 hingga tahun 1920. Selanjutnya ada keroncong abadi 1920 sampai 1960, di mana momen di mana musik keroncong sudah mulai masuk ke industri film dan sudah mulai sangat dikenal. Kemudian ada keroncong modern tahun 1960 sampai tahun 2000, di mana musik keroncong mengikuti perkembangan yang lebih populer dan lebih modern. Dan yang terakhir ada keroncong milenium dari tahun 2000 sampai saat ini, di masa musik keroncong sudah menjadi sarana apresiasi di festival-festival musik keroncong di Indonesia. Ada beberapa musisi keroncong yang kita sebut sangat berperan dalam perkembangan musik keroncong. Yang pertama ada M. Sagi, kemudian Tan Cheng Bok, kemudian Kusbini, Annie Lendo, Ismail Marzuki, Gesang Marto Hartono, Bram Titali. Mereka adalah musisi-musisi yang dikenal dengan istilah buaya keroncong tempo dulu, atau yang menggambarkan peran dan ketokohannya membawa spirit semangat perkembangan musik keroncong pada saat tempo dulu. Kemudian ada tokoh yang terkenal populer lain dalam musik keroncong, yaitu ada Waljina, Mus Mulyadi, kemudian Totok Salmon, kemudian Manik Slamet, dan Wiwik Sumbago, dan yang lainnya. Setelah kita mengenal sedikit sejarah tentang perkembangan musik keroncong, mari kita coba praktekkan bagaimana bermain keroncong dengan benar. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang ukulele cuk. Ukulele cuk ini atau sering disebut dengan cuk, seperti halnya pada ukulele pada umumnya, memiliki ukuran badan. Namun perbedaannya adalah jumlah senarnya. Jumlah senarnya terdiri dari 3. Nada bawah senar gitar itu sama dengan ukulele cuk. Yang dimulai dari bawah yaitu nada E. Kemudian yang senar nomor 2 adalah B. Dan yang paling atas adalah G. Perbedaannya adalah senar yang G paling atas itu adalah senar yang nadanya paling tinggi. Untuk posisi tangan ini tidak jauh beda dengan posisi gitar pada umumnya atau ukulele. Secara garis besar, pola permainan cuk itu terdiri dari 2 jenis permainan. Dan jenis permainan ini sangat identik dan tergantung seperti apa lagu yang akan dibawakan dan bagaimana interpretasinya. Yang pertama ada pola tugu atau pola kita sebut pola tuguan. Yang kedua ada pola Jawa atau Jawaan. Di sini saya akan coba memainkan chord D dengan posisi tangan seperti ini. Kalian bisa menggunakan tangan, menggunakan jari, menggunakan kuku, atau kalian bisa menggunakan pick atau clipper untuk membantu memudahkan permainan. Selanjutnya yang kedua adalah ukulele cak. Ukuran badan yang sama dengan ukulele cuk, tidak jauh berbeda. Namun perbedaannya di sini yang sangat menonjol adalah jenis senarnya yang digunakan. Ketika ukulele cuk itu adalah senar nilon,
Ukulele cak menggunakan senarnya senar kawat atau steel atau sering kita sebut juga senar string. Yang sangat menjadi pembeda pada ukulele cak ini adalah tuningnya. Yang paling bawah ini adalah senar yang pertama, ini tuningnya adalah B. Kemudian yang kedua ada fifth. Dan yang ketiga, yang paling atas ini memiliki 2 senar. Jadi secara umum senarnya jumlahnya 4, namun ada yang paling atas itu memiliki tuning yang sama, yaitu D. Jadi B, fifth, D. Pola permainan cak itu pada umumnya instrumen cak tidak pernah dimainkan pada posisi fret yang paling bawah, jarang sekali gitu. Namun ada, cuma jarang sekali. Pola permainan ukulele cak harus berada di fret tengah, sekitaran tengah kemudian sampai sini, agar saut-sautan antara ukulele cuk dan cak itu tidak bertabrakan dengan frekuensi yang sama. Kita coba dengan lagu yang sama, yaitu Bengawan Solo dengan pola jawaan pada cak. Pola permainan strummingnya atau sering kita sebut genjrengnya itu sedikit berbeda dengan cuk. Jika cuk berfokus pada strumming dan juga pola-pola petikannya, cak itu identik dengan strummingnya atau kocokannya. Pun ada beberapa lagu yang menggunakan petikan, tapi tergantung pada lagunya. Secara umum ini adalah pola yang sederhana yang bisa kita pelajari. Pola genjrengannya itu berada di artis atau berada di atas ketukan. Contohnya jika kita bareng dengan ketukan tu wa ga pa tu. Selanjutnya ada instrumen yang cukup besar, ini yang namanya adalah cello. Secara umum bentuknya hampir sama dengan cello yang digunakan pada orkestra atau cello yang digunakan dalam pola permainan gesek atau musik klasik. Di sini cello yang kita gunakan untuk bermain musik keroncong yaitu cello dengan senar 3. Tuningnya dari bawah ke atas adalah D, kemudian ada G, dan yang paling atas D lagi. Alat musik cello ini digunakan untuk menambah instrumen-instrumen atau kesan-kesan nuansa alat musik perkusi kendang dalam format keroncong, namun dimainkan dengan alat musik cello. Instrumen selanjutnya yaitu flute. Flute ini sama seperti instrumen lain, instrumen suling lain, suling bambu yang cara niupnya adalah seperti ini. Mungkin ketika kalian ketemu suling bambu yang bentuknya dimainkan lurus seperti ini sedikit berbeda. Namun secara prinsip cara meniupnya itu sama, memiliki ambusir bibir yang sama dengan suling atau bangsing pada umumnya. Flute ini memiliki lubang 16 lubang, namun dibagi ke dalam beberapa jari. Jadi jari kita ada beberapa yang fleksibel, pindah ke sana kemari untuk memainkan flute ini. Flute ini adalah instrumen melodis yang digunakan dalam format orkes keroncong. Setelah sebelumnya tadi ada cak-cuk yang digunakan sebagai alat musik harmonis, kemudian ada cello yang digunakan sebagai alat musik ritmis atau irama dan ketukan, ada flute yang digunakan untuk membawa melodi sebuah lagu. Oke, jika dimainkan bersamaan maka akan seperti ini hasilnya.
Semoga materi kali ini bisa menambah wawasan untuk kalian, terutama tentang bagaimana ragam musik di Indonesia dan salah satunya adalah keroncong. Melalui musik keroncong, kita bisa mengenal bagaimana karakter budaya kita, terutama budaya Nusantara, bahwa ada akulturasi musik, berbagai macam akulturasi budaya yang masuk ke Indonesia dan menjadikan sebuah keunikan, sehingga Indonesia memiliki suku, budaya, dan tradisi yang bermacam-macam. Musik keroncong adalah musik Indonesia. Mari kita bersama-sama untuk melestarikan budaya musik di Indonesia. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.